Halo gengs, gue Jai. Jadi kali ini kita bakal lihat Rexus Daxa M64 Ultimate, sebuah upgrade dari yang versi klasik yang kita ada lihat di awal tahun ini juga. Ini gue masih punya sekarang. Sebuah keyboard yang rasanya sih banyak orang yang suka ya. Dan kali ini yang versi Ultimate ada beberapa perubahan yang kita bakal cek aja di video ini. Cobain mic arm low profile dari TronMax yang namanya TronMax Twist Boom Arm yang bakal bikin meja kita lebih sleek dan rapi. Desainnya sangat kokoh dan paketnya sangat lengkap. Mau jepit di meja atau di board pun bisa. Mau lebih tinggi atau lebih pendek juga bisa. Mau pasang mic ataupun pasang HP juga bisa. Dan walaupun ini low profile tapi tetap fleksibel, bisa di-rotate bahkan lebih dari 90 derajat. Pokoknya semua hal itu bisa sekaligus bikin setup kita jadi lebih keren. Cek produknya di deskripsi di bawah. Jadi untuk market keyboard 60% di merek mainstream, kayaknya sih cuman si Daxa ini aja yang kasih kita arrow keys deh. Karena rata-rata keyboard 60% yang lain itu punya standard layout. Enaknya di standard layout itu kita bakal bisa masukin semua keycaps yang ada dijual pasaran, bakal gampang aja. Karena si Daxa M64 ini agak sedikit unik ya, dengan ada arrow keys, shift-nya yang kecil di sini, ada delete lagi, ada shift juga di sebelah kiri sini yang biasanya lebih besar, sekarang lebih kecil. Makanya kita bakal susah untuk dapetin keycaps. Jadi kalau kalian mau customize gitu, beli keycaps baru untuk kayak ganti baju keyboardnya, ya pastiin aja kittingnya itu lengkap. Tapi setidaknya kita udah dapet keycaps yang walaupun nggak sempurna menurut gua, tapi udah lumayan oke lah. Ini Cherry Profile PBT Die Sub. Dan untuk legendnya ini masih sedikit agak kurang bagus ya, agak sedikit miring-miring, nggak semuanya di tengah. Dan kalau kita perhatiin bakal kelihatan banget. Dan untuk gua yang lumayan OCD sama legend keycaps gitu, gua agak sedikit gatel liatnya. Tapi ya secara keseluruhan ini masih bagus lah, tebalnya itu sekitar di 1,2 mm gitu. Ada teksturnya yang sedikit ada kasar-kasar yang gua pribadi sih lebih suka. Dan ya kalau dibandingin sama keyboard-keyboard lain yang generic keycaps gaming gitu, ini jauh lebih bagus. Dan juga yang buat gua sih nilai plus ya, ini udah nggak pakai profile XDA lagi, karena yang klasik dulu itu pakai XDA dan sekarang udah pakai Cherry Profile. Mantap. Selain itu, hal yang baru adalah konektivitasnya yang sekarang udah bisa wireless, Bluetooth, dan juga dongle. Sebuah fitur yang gue yakin orang-orang pengen ada di M68 Classic kemarin nih. Baterainya ini di 2500 mAh yang kebetulan karena gue belum cobain lama banget ya, jadi masih kurang tahu bisa seberapa lama habisnya. Tapi musiknya sih tahan-tahan lama aja untuk kegiatan sehari-hari kita, dan kita juga bisa cek dengan gampang dengan cara pencet FN backspace. Untuk switch-nya mereka juga udah update, ada pilihan Gateron Pro Milky Yellow dan juga Red. Tapi ada satu lagi yang spesial, yaitu adalah Jwick T1 yang kebetulan ada di unit gua ini. Mantap banget untuk lihat keyboard dari Rexus udah pakai switch lain selain Gateron. Jwick T1 ini adalah salah satu switch yang gua pribadi suka juga, sebuah tactile yang rasa tactile-nya itu medium, tapi dia tetap halus dan juga nggak ada suara ping, bisa langsung dipakai, nggak usah diapa-apain lagi. Untuk dari segi akustik ini sama juga kayak M64 klasik yang lalu, semua foamnya itu udah lengkap di bawah PCB dan juga di antara PCB dan plate. Tapi sekarang plate-nya itu udah pakai polikarbonat dibanding si klasik yang dulu itu masih pakai steel. Dan untuk rasa ketiknya sih ya mungkin ada sedikit perbedaan ya, kayaknya nggak sekeras yang klasik yang dulu. Tapi karena ya ini sistem mountingnya kan sama, masih Tremont, jadi gue rasa sih kita nggak bakal terlalu kerasa bedanya apa gitu. Ya mungkin ada perbedaan lah, tapi kita harus bener-bener rasain sebelah-sebelahan gitu loh. Dan gue rasa paling ada perbedaan sedikit dari segi suara lah yang kita bakal denger sekarang.
M64 yang klasik ini dulu gua sebut sebagai kayak budget king gitu pada masanya ya, karena harganya di bawah 800.000 dan PCB-nya udah south facing gitu. Tapi yang sekarang udah nggak di harga segitu lagi, bahkan udah tembus 1 juta sebenarnya. Lebih tepatnya 1.050.000. Gue dikasih tahu kalau 40 piece pertama itu bakal dapet gratis coil cable violet gitu dari Rexusnya sendiri. Jadi ya kalau kalian tertarik jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi harganya udah di atas 1 juta dan kayaknya sih udah nggak bisa dibilang budget lagi sih ya. Tapi dari yang gue lihat sih produk Daxa memang lebih sedikit premium ya dibanding produk-produk yang lain kayak keyboard Daiva yang kemarin kita lihat juga, itu kan harganya sekitar di 500 ribuan. Ini bisa dibilang lebih unik sedikit lah dibanding keyboard 60% yang lain, karena balik lagi di sini ada arrow keys-nya yang gue yakin sih banyak orang yang bakal lebih suka lah daripada 60% standar biasa. Gue juga sebenarnya lebih suka kalau ada arrow keys, memang lebih enak. Dapat PCB yang south facing, dapat keycaps juga yang walaupun nggak sempurna ya, tapi ya oke lah. Dan kita bisa pilih juga switch Jwick T1, bisa juga wireless. Upgrade yang terlihatnya small aja tapi menurut gua sih cukup signifikan dibanding dari yang klasik kemarin ini. Softwarenya ini masih sama tipikal untuk software keyboard-keyboard yang lain ya. Gue sih nggak ada masalah sebenarnya, tapi kalau misalkan mereka bisa develop software sendiri yang menurut gue sih agak nggak mungkin ya, tapi kalau mereka bisa bakal lebih keren. Jadi next time kalau kita beli produk Daxa lagi, kita nggak perlu download lagi software baru. Tapi kalau kalian udah pernah lihat softwarenya, kalian tahu ini software yang cukup reliable lah. Cuman gue wish bisa ganti function button aja, karena sampai sekarang masih nggak bisa. Untuk kalian yang udah punya M64 klasik ini, menurut gue sih nggak usah upgrade ya ke yang Ultimate, kecuali kalian bener-bener mau fitur wirelessnya itu dan kalian memang suka 60% yang ada arrow, dan ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kalian memang selalu pakai kabel, dan ini masih pilihan yang oke banget di zaman sekarang. Untuk orang lain yang misalkan pakai keyboard 60% yang mungkin agak sedikit udah tua ya, belum hot swap lah, masih north facing, punya keycaps yang gaming yang tipis-tipis itu, dan kalau kalian mau upgrade ke 60% lagi, ini bisa jadi pilihan yang sangat cocok. Bakal jadi upgrade yang kerasa lah. Kalau dari ini ke sini mungkin nggak bakal terlalu kerasa banget, tapi kalau dari 60% yang lain yang generic itu, upgrade ke sini bakal kerasa. Gua rasa kalian bakal seneng. Tapi itu aja dari gua. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.